katakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dari awal katakan pujian ini. Ku bersyukur padamu atas kasih, atas kasih. Kami bermazmur, ku bermazmur bagi nama-Mu, bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku, dan padamu kami percaya Tuhan. Betapa mulianya, betapa mulianya Tuhan. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu, mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan-Mu, mengatasi tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu, mengatasi bumi, mengatasi tinggikan dirimu, mengatasi kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kebesaran, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu,
sembah Yesus, mari tinggikan namanya. Terima kasih, oh Yesus, terpujilah namamu, terpujilah Engkau Yesus. Kini aramaya siki aramo, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Mari pagi hari ini datang di hadirat Tuhan dengan pengucapan syukur. Mari sembah Tuhan. Kini ada bara-bara shikiara. Kini ada maya si. Haleluya. Terima kasih. Pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Mulut kami dipenuhi dengan pujian pengagungan hanya kepadamu Yesus. Pagi hari ini kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memuji Engkau dengan penuh sukacita karena Engkau sudah mengaruniakan sukacita-Mu penuh atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan siap memuji Tuhan karena kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan pujikan. Karena kita percaya oleh darah anak domba kita dikuduskan, oleh darah anak domba kita diselamatkan. Mari katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan, kuasa daya diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Oh mari dari awal katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan pemerintahan Allah kita, mari dengan segenap iman kita katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya oleh darah. Oh sekali lagi katakan dengan segenap imanmu, oleh darah, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah. Mari dari awal katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita, oleh darah. Oh mari sama-sama katakan, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita percaya dengan iman, katakan, iblis dikalahkan
sorak-sorai bagi Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan begitu nyata dalam hidup setiap kami. Hari demi hari kami jalani Tuhan, dengan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang memelihara hidup kami. Katakan pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat setiap hati kami Tuhan. Memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Dan kami percaya pertolongan Tuhan nyata. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. Dan kini mata kami tertuju pada Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau jawaban hidup kami atas segala persoalan kami Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah yang memelihara hidup kami Tuhan. Oh mari sama-sama katakan dengan segenap iman. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh mari sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, oh pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. Kini mata kami tertuju pada Engkau Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Katakan kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saya beri tema kuasa pengucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus menekankan akan mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Memang tidak mudah, karena jikalau saudara mengalami hal-hal yang buruk, mungkin ekonomi lagi tidak baik, lagi turun, perdagangan lagi lesu, saudara harus mengucap syukur. Mungkin orang bilang, ayo bersyukur, tapi kenyataannya sangat sulit ketika keuangan menipis, bon-bon menumpuk, harus membayar, bagaimana bisa mengucap syukur, saudaraku ya? Susah. Ketika saudara sakit, badan terasa capek, sakit semua, mungkin terserang penyakit-penyakit yang sulit untuk disembuhkan secara kedokteran, saudaraku, dan saudara harus mengucap syukur. Ketika mungkin rambut saudara rontok akibat penyakit-penyakit tertentu, bagaimana bisa mengucap syukur? Saudara harus memakai tutup kepala dan sebagainya, saudaraku. Bagaimana saudara bisa mengucap syukur? Paling sakit kalau sakit gigi ya. Bagaimana saudara bisa tersenyum? Susah saudara ya. Tetapi mengapa Rasul Paulus menekankan hal demikian pada jemaat di Tesalonika yang waktu itu dalam penderitaan memang. Dalam tekanan, banyak intimidasi dan sebagainya di jemaat Tesalonika. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus juga selalu mengajarkan untuk bersyukur, saudara. Ya, dalam segala keadaan Yesus selalu mengucap syukur. Ada salah satu pengajarannya, ada salah satu contoh bagaimana ketika ada 5.000 orang yang mengikuti, kalau zaman sekarang itu namanya KKR. Banyak orang sampai hampir sore mereka belum makan. Dan kenyataannya tidak ada uang untuk memberi 5.000 orang itu makan. Ada uang pun toko tidak mungkin bisa sanggup, sekalipun itu toko roti yang besar, dengan mendadak saja menciptakan 5.000 roti, saudaraku ya. Memproduksi 5.000 roti dalam seketika, tidak mungkin saudaraku. Maka dari itu Yesus ketika murid-murid menemukan seorang anak yang hanya punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, membawa kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yaitu di dalam Yohanes 6 ayat 11 sampai dengan 13, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi roti dan ikan itu, atas kedua benda itu Yesus mengucap syukur. Saudara bayangkan cuma 5 dan 2 harus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Saudara, tapi
Tuhan melakukannya dan memecahkannya dan memberikannya. Saudara, di situ terjadi apa? Pelipat gandaan. Roti dan ikan itu memenuhi semua kebutuhan para, ya katakanlah orang-orang yang datang di situ. Orang-orang yang diperintahkan untuk duduk, untuk menerima berkat itu, saudara. Itu luar biasa. Mungkin saudara kalau melihat hal itu, mana mungkin, tapi cobalah. Saudara mengucap syukur atas segala keadaan saudara. Atas yang saudara miliki, saudara pernah mengucap syukur enggak? Saudara miliki kesehatan yang baik sehingga datang ke tempat ini dengan tidak kurang suatu apa. Apakah saudara pernah mengucap syukur itu, bersyukur Tuhan, aku bisa duduk di sini di pagi hari ini. Kalau saudara melihat dompet saudara, mungkin sulit untuk mengucap syukur. Dompetnya lagi kosong, uangnya lagi pas-pasan. Mungkin saya nanti pulang harus berjalan atau nunut orang lain, saudara. Atau, tidak ada dana untuk membayar uang sekolah bulan-bulan begini, harus melunasi uang tanda masuk dan sebagainya. Saudara, belajarlah mengucap syukur seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Angkatlah berkat yang sedikit yang saudara melihat itu. Tetapi itu adalah benih. Amin. Itu adalah benih yang nanti akan berlipat kali ganda. Amin, saudara-saudara. Di dalam mengucap syukur ada kuasa untuk melipat gandakan berkat-berkat yang sudah Anda terima. Amin. Berkat kesehatan. Kalau saudara duduk di sini tiap pagi, saya yakin dan percaya makin hari saudara akan makin sehat. Amin. Karena apa? Saudara bangun menghirup udara yang masih segar, belum terpolusi, belum banyak kendaraan. Kemarin saya ke Surabaya siang hari, saudara, sudah cahaya matahari begitu terik, macet lagi, saudara-saudara. Hawanya atau kalau kita menghirup, itu sudah menghirup udara yang enggak sehat kan. Tapi saudara di sini pagi hari, bisa merentangkan tangan, bisa menghirup hawa yang segar, saudara-saudara. Itu berkat dan itu akan berlipat kali ganda kalau saudara mengucap syukur atasnya. Amin, saudara-saudara. Mengucap syukur, sentuh kiri kananmu, katakan, ayo mengucap syukur, beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau saudara punya bisnis, senantiasa menggerutu begini, aduh hasilnya hari ini kok jelek, aduh bagaimana besok, selalu mengaduh, selalu berkeluh kesah. Saudara, bisnis pun nanti makin hari makin turun. Tetapi mari atas berkat hari ini ucapkan syukur, bersyukur Tuhan. Misalnya ada bon pembayaran yang dibayar klien atau bagaimana, ya cuman sedikit atau tidak seperti yang saudara harapkan. Ayo belajar mengucap syukur, bawa itu ke hadapan Tuhan dan katakan, aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur atas limpahan berkat-Mu ini. Akan terjadi order-order yang melipat ganda, akan datang pembeli-pembeli dari segala penjuru. Katakan demikian saudara, amin. Pasti terjadi. Ada pengalaman pribadi saya, seorang yang buka laundry datang, ayo Bu tolong doakan perusahaan kami, ya walaupun itu kecil saudaraku ya, laundry tidak besar-besar amat. Tetapi kami ketika doa fajar, selesai doa fajar seperti ini, kami datangi tempatnya. Dan kami berdoa, ya, mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang diberi Tuhan. Mengucap syukur atas mesin-mesin yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mengucap syukur begitu saja. Kemudian beberapa saat, beberapa minggu kemudian, saya tanyakan gimana? Waduh Bu, cuciannya numpuk. Ya ini agak sedikit bergurau ya.
Kami lupa mendoakan karyawannya. Karena begitu banyak order saudara, sampai karyawannya itu tepar, ngerti tepar ya. Kewalahan. Kami lupa untuk mendoakan bahwa juga karyawannya kuat dan ada tambahan tenaga kerja, kan begitu. Kalau cuma minta order aja, ketika Tuhan memenuhi order-order itu, tapi SDM-nya, sumber daya manusianya enggak ada, semua jadi tepar, saudara. Semua jadi ikut mencuci, saudara-saudara ya. Saya ke rumahnya, sempat ke rumahnya, loh rumahnya ini kok penuh dengan benda-benda laundry ya spray, ya baju-baju, ya ini Bu, ya memang terjadi pelipat gandaan itu, amin saudara-saudara. Jadi jangan bersungut-sungut, aduh tokoku sepi, aduh mungkin saudara kulinerku sepi, aduh hari ini hasilnya cuma berapa, diangkat, hasil itu diangkat di hadapan Tuhan. Punya iman, punya pengucapan syukur, mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan beri. Amin saudara-saudara, pasti terjadi pelipat gandaan itu, amin. Kemudian mengapa kita harus mengucap syukur? Di dalam Mazmur 57 ayat 7 sampai 11 dikatakan demikian. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Siapa pemazmur kali ini? Daud. Raja Daud, saudara-saudara. Waktu itu Daud bersembunyi di dalam gua karena dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ingin dibunuh, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi di dalam gua itu? Keluputan terjadi. Saudara, saat pagi hari, kalau saudara mengucap syukur seperti Daud pada waktu itu, dia sudah kepepet masuk ke dalam gua. Saul mengejar sampai ke dalam gua. Tetapi justru di dalam gua itu terjadi pembalikan keadaan saudaraku. Bukannya Daud yang terancam terbunuh, tetapi justru Daud bisa memotong punca jubah Saul. Sehingga secara teori Daud bisa membunuh Saul. Ketika saudara mengucap syukur di tengah-tengah tekanan ekonomi, tekanan kesehatan, tekanan masalah, akan terjadi pembalikan keadaan. Amin saudara-saudara. Akan terjadi pemulihan yang lebih cepat dalam hidupmu. Amin saudara-saudara. Ketika engkau datang membangunkan fajar, seperti di tempat ini, saudara datang untuk membangunkan fajar. Pasti terjadi yang luar biasa. Amin. Mengapa? Kalau saudara lebih ditekankan pada doa fajar. Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu memberi contoh teladan ya. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Ya. Waktu masih sunyi, waktu masih sepi, waktu masih tenang, maka Tuhan Yesus mengasingkan diri berdoa. Terlebih di fajar hari. Memang doa itu bisa segala waktu. Memang doa itu bisa di segala tempat. Tetapi ada yang spesial di doa fajar ini. Amin. Katakan kanan kirimu, kita spesial loh. Karena datang di doa fajar ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya, walaupun ini tidak ada separuh terisi ya. Tetapi saya percaya, saudara-saudara yang duduk datang di tempat ini, mau memuliakan Allah, mau membangunkan fajar, amin. Matahari itu masih belum kelihatan. Tetapi saudara lebih dulu bangun dan saudara yang membangunkan fajar. Itu luar biasa kan? Pasti sesuatu terjadi. Pada zaman Musa, mana turun dari surga. Waktu fajar. Dan saudara harus cepat mengumpulkan. Karena ketika nanti matahari keluar,
sudah meleleh saudara. Saudara terlambat, hari itu tidak dapat makan. Karena apa? Tidak bisa disimpan sampai besok hari. Berkat satu hari cukup untuk satu hari. Tuhan berkata, mungkin kau sedih, susah berhari-hari. Tuhan ngomong, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Amin. Maka dari itu mengucap syukur. Gak usah memikirkan besok bagaimana. Ya baik untuk merencanakan segala sesuatu. Tapi jangan menjadi kepikiran sehingga tidak bisa bekerja hari itu. Tapi mari kita nikmati hari ini dengan berkat-berkat baru setiap hari. Amin. Ada satu kisah ya mengenai begini. Ada nasihat daripada seorang kaya ya, yang punya 2 anak. Mungkin saudara pernah mendengar kisah ini, tetapi baiklah saya akan kisahkan. Jadi ada seorang kaya yang sudah mau meninggal. Sehingga dia memanggil 2 anaknya laki-laki, si A dan si B. Saya katakan begitu saja. Dan memberikan pesan sebelum meninggal dan memberikan wasiat saudara. Masing-masing diberi satu perusahaan karena dia kaya ya, orang kaya. Satu perusahaan untuk si A kakaknya, satu perusahaan untuk si B adiknya. Nah, orang kaya ini berpesan demikian. Si A dan si B, kalian berdua akan saya berikan masing-masing satu perusahaan. Tolong dikelola dengan baik. Kalian harus mengelola dengan sebaik-baiknya. Tapi ada 2 syarat. Ya, syaratnya yang pertama, supaya anak ini si A dan si B ini nanti bisa menjadi sukses seperti sang ayah, diberikan nasihat demikian. Yang pertama, jangan pernah pergi bekerja terkena sinar matahari. Maksudnya jangan kepanasan gitu ya. Yang kedua, dan jangan pernah menagih hutang. Jadi yang pertama apa tadi? Jangan pernah terkena sinar matahari. Yang kedua, jangan pernah menagih hutang. Kurun waktu beberapa saat kemudian memang ayah meninggal. Tinggallah ibu dan 2 anak ini. Tapi karena sudah ada wasiat, jadi oke, no problem. Mereka bekerja, sekian waktu ibunya mengecek. Ya, si A, bagaimana perusahaanmu? Anu Bu, bangkrut. Loh kenapa? Iya, kan ayah sudah pernah bilang, tidak boleh terkena sinar matahari. Lah saya kan tidak bisa naik mobil sendiri. Jadi saya pakai taksi. Pulang pergi di perusahaan itu, saya memakai taksi. Sehingga dalam 1 tahun bangkrut. Habis buat bayar taksi. Karena biaya taksi dibebankan ke ongkos perusahaan. Dan yang kedua Bu, kan ayah bilang enggak boleh nagih hutang. Jadi para langganan itu ambil barang, tapi enggak saya tagih. Kan katanya enggak boleh nagih hutang. Nah ini cilaka saudara. Ya bangkrut saudara. Wah, ibunya mengeluh, aduh nak kamu ini kok begini toh ya. Tapi enggak bisa berbuat apa-apa, sudah bangkrut. Yang kedua dicek sama ibunya. B, bagaimana perusahaanmu? Si B berkata, maju mah, maju ibu, maju bunda. Bagaimana? Ya saya mentaati perintah almarhum. Apa yang kau lakukan? Saya pergi ke kantor pagi hari, fajar sebelum matahari keluar. Dan saya pulang dari kantor setelah matahari terbenam. Jadi saya tidak terkena sinar matahari. Nah, ya tentunya maju ya karena pagi-pagi, pergi pagi-pagi, pulang setelah selesai sore hari atau malam hari. Kemudian tentang nasihat yang kedua, saya tidak pernah menghutangi langganan saya. Mereka bayar kontan. Ada 1-2 yang memang berhutang, tapi orang yang sudah saya ketahui memang mereka komitmen. Jadi istilahnya tahu kewajiban.
belum waktunya ditagih sudah bayar-bayar sendiri. Jadi dia tidak pernah nagih, saudara. Akhirnya perusahaannya berkembang, bertumbuh, menjadi berlipat-lipat, saudara-saudara. Apa moral cerita ini, saudara? Saudara harus rajin. Amin, saudara-saudara. Bangun pagi, mengucap syukur, itu menunjukkan kerajinan saudara. Amin, katakan sama sebelahmu, ternyata aku rajin loh. Ya, saudara yang rajin ini, pasti saudara bekerja apapun, saudara pasti sukses dan berhasil, serta beruntung. Amin. Karena apa? Di tempat ini saudara merenungkan firman terlebih dahulu. Amin. Setelah itu entah saudara buka toko, kerja yang lain, ke kantor dan sebagainya, di rumah tangga, ngurus rumah tangga. Saudara punya waktu yang panjang. Amin saudara. Saudara ternyata kok lama ya jam 12-nya, kan seperti itu. Oh masih ada waktu lagi ya, aku bisa memprepare untuk besok. Saudara, ini maksudnya itu. Jadi Daud mengucap syukur ketika kepepet, ketika tertekan, ketika tertindas, membangunkan fajar saudara-saudara. Bukan tambah stres, terus tidur terus. Kalau orang stres itu kan tidur terus, menyukai tidur saudara. Jangan saudara-saudara. Kalau saudara ingin keluargamu harmonis, ingin keluargamu cepat dipulihkan, ayo membangunkan fajar. Saudara ngerenungkan firman, buka ayat-ayat firman Tuhan, saudara mendoakan masalah saudara, pasti ada jawaban siang harinya. Amin saudara-saudara. Ada pengharapan di doa fajar itu. Ada pengharapan di dalam membangunkan fajar itu. Karena sang fajar itu tidak pernah tidak terbit. Karena sang fajar itu terbit senantiasa. Sang fajar juga dikatakan bahwa Yesus itu sang fajar itu. Yesus itu terang dunia itu. Terang itu pasti terbit atasmu. Amin saudara-saudara, menggantikan kegelapan. Dan saat-saat pergantian itu saudara melihat. Amin saudara-saudara, nantikan. Maka dari itu saudara-saudaraku, saya ulangi lagi, yang pertama yaitu kita mengucap syukur, maka terjadi pelipat gandaan. Yang kedua, kita mengucap syukur, maka masalah-masalah yang saudara hadapi, ada jawaban Tuhan, ada pembalikan keadaan. Yang sakit pasti disembuhkan, amin. Yang kekurangan pasti diberkati, amin. Yang ada masalah pasti cepat dapat jalan keluar. Saudara mau menyanyikan satu lagu supaya didengung-dengungkan sepanjang hari ini ya. Kita nyanyikan ada mujizat dalam bersyukur. Amin. Kita bangkit berdiri. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Ya kita tunggu musiknya. Ora masikara lamaya lamaya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus sudah mengajar kami untuk selalu senantiasa mengucap syukur. Pagi ini kami mau mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu ada mujizat di dalam bersyukur. Kami tahu hanya Engkau tempat perlindungan kami Bapa. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ada mujizat, ada mujizat
dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Kami percaya Tuhan, ketika kami senantiasa mengucap syukur, ada kemenangan demi kemenangan bersama Engkau. Sebab di dalam mengucap syukur, kami yakin dan percaya mujizat itu terjadi. Karena kami tahu Engkau telah lebih dulu mengajar kami untuk bersyukur ya Tuhan Yesus. Apa saja yang kami berikan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami unjukkan tangan kami ke atas, kami minta pertolongan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Ini kekurangan kami, ini kelemahan kami. Kami percaya ketika kami bersyukur terjadi sesuatu yang baik. Yang sakit pasti disembuhkan Tuhan. Yang kekurangan pasti diberkati Tuhan. Yang ada masalah saat ini pasti ada jalan keluar. Kami percaya kemenangan itu Engkau telah berikan kepada kami. Mari angkat kedua belah tangan lebih tinggi untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.